Oke, jadi di sini saya akan jelasin penyelesaian dari sistem persamaan linier, tapi kita menggunakan metode HP bersih. Sebenarnya metodenya itu ada dua, ada HP bersih sama HP kotor. Cuman kalau kita pakainya manual itu cukup menyulitkan kalau kita pakai HP kotor, karena nanti HP kotor itu berarti nanti akan dipilih daerah himpunan penyelesaian yang paling kotor. Nah kan kalau kita ngarsirnya pakai pensil atau pulpen, berarti carinya yang paling berantakan kan. Nah jadi kita pakai HP bersih aja supaya nanti daerah himpunan penyelesaian yang digunakan atau yang menjadi hasil adalah daerah yang paling bersih. Oke, kita lihat di sini dulu soalnya. Saya punya soal nilai minimum dari fxy sama dengan 3x tambah 6y. Ini kita pikirin ntar aja. Terus kita lihat di sini SPL-nya ada 5, saya nomorin aja biar nggak ketukar. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentu kalau misalnya kalian bikin SPL pasti kita butuh yang namanya diagram kartesius kan. Ingat ini sumbu X, ini sumbu Y, ke kanan positif, ke kiri negatif, atas positif, bawah negatif gitu ya. Nah, kita lihat dari SPL yang pertama. SPL yang pertama kita bikin dulu ini jadi sama dengan, jadi istilahnya kalau misalnya saya pilih di sini x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0 berarti 0 ditambah 2y sama dengan 4. Ini kita baca sama dengan bukan karena dia ada sama dengannya ya, kayak kita bikin sama denganin dulu supaya dapat garis. Nanti kalaupun kurang dari sama dengan atau kurang dari doang atau lebih dari doang, tetap kita pakainya sama dengan. Nanti yang membedakan di mana? Yang membedakan nanti di gambar garisnya. Kalau ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, kita gambar garisnya full. Tapi kalau lebih dari doang atau kurang dari doang, kita gambar garisnya itu putus-putus. Oke, lanjut balik lagi. Di 0 ditambah 2y sama dengan 4. Kalau 2y sama dengan 4, berarti y-nya sama dengan 2. Ya, dari sini kita dapat titiknya itu 0,2. 0,2 berarti x-nya 0, y-nya 2, berarti sekitar sini. Misal saya gambar di sini 2. Nah, kalau tadi x-nya 0 udah, sekarang kita balik, y-nya sama dengan 0. Anggap y-nya sama dengan 0. Kenapa kita pakai 0? Karena 0 yang paling gampang dihitung. 2 kali 0 kan 0. 2 kali 0, 0. Berarti x ditambah 0x. X sama dengan 4. Ya, x sama dengan 4. Kita ambil 4,0. 4,0 berarti di sekitar sini. Ini kita ngitungnya pakai kira-kira aja ya, nggak usah terlalu pakai penggaris yang sampai presisi banget. Tapi kalau kalian pakai buku kotak-kotak atau pakai penggaris dihitung satu-satu, ya itu lebih bagus lagi, lebih presisi lah gambarnya, karena punya rasio atau perbandingan ukuran. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian tahu kalau misalnya anggap segini 2, ya udah berarti 2-nya segini, 4 segini deh, kira-kira aja gitu ya. Oke, kita gambar garis. Karena dia lebih dari sama dengan, kita garisnya nyambung, enggak putus-putus. Nah, terus sekarang kita tentuin HP-nya. HP-nya di sini kan maksudnya daerahnya. Di sini kan daerahnya lebih dari sama dengan. Sekarang kita uji titik. Uji titik itu kita uji di sebelah-sebelahnya garis. Di sini garisnya di sini. Berarti sebelah kirinya ada titik ini, ada titik ini titik-titiknya banyak nih. Tapi kita coba yang paling gampang, yaitu daerah 0,0. 0,0 kan di sini. Di sebelah kirinya garis. Ya udah, kita coba 0,0. 0,0 itu kan artinya x-nya 0, y-nya 0. Masukin di sini. 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 lebih dari 4. Benar salah? Salah kan? Kalau salah ya nanti kita arsir. Atau ada beberapa sumber juga pernah ngomong kalau misalnya di SPL cara paling gampang dan paling cepat adalah kita lihat tandanya aja. Di sini tandanya kan lebih dari. Berarti kalau garisnya di sini lebih dari itu kan kanan. Berarti kita ambil daerah kanannya garis.
karena kita pakai HP bersih, berarti yang kita coret adalah daerah yang salah atau daerah yang bukan. Ini dia mintanya yang kanan, berarti kita akan mencoret yang kiri. Kita coret semua daerah sebelah kirinya si garis pertama ini. Labelin garisnya garis pertama supaya nanti nggak ketukar sama garis-garis selanjutnya. Oke, garis pertama selesai. Kita lanjutin ke garis kedua yang caranya sama. Ambil X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti 2 dikali 0 ditambah Y. Y. 2 kali 0, 0 tambah Y, Y. Y sama dengan 6. Oh ya udah. Y sama dengan 6. Kita dapat 0,6. 0,6 sekitar sinilah ya. Yang penting di atasnya 2 aja. Nggak presisi emang, tapi nggak apa-apa. Baik lagi, kalau ini X-nya 0 udah berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti 2X ditambah 0, 2X sama dengan 6. 2X sama dengan 6 berarti X-nya sama dengan 3. Kita dapat titik 3,0. Kalau 4 tadi di sini, ini 4. Berarti 3 ya sebelah kirinya dikit lah. Anggap 3 di sini. Kita garisin lagi. Garisnya nyambung. Jangan lupa labelin ini garis kedua. Dari garis kedua kita lihat daerahnya. Sebenarnya sama kayak tadi kita uji titik. Misalnya di 0,0 sini kita uji dia daerahnya bener apa enggak. Kalau salah kita arsir karena kita pakai HP bersih sekali lagi. Atau kita pakai metode cepat aja. Kan ini daerahnya lebih dari. Kalau lebih dari berarti daerah yang bener kanan. Kanan dari si garis yang ini, garis baru. Kanannya ini. Berarti yang sebelah kiri kita akan arsir. Kita arsir semua daerah sebelah kiri karena dia bukan daerah yang diminta. Ini daerah kirinya salah. Gitu. Daerah garis ketiga juga sama. X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 3 kali 0, 0 tambah 2Y, 2Y. 2Y sama dengan 18 berarti Y sama dengan 9. Berarti kita dapat 0,9. Sekitar sini. Yang penting di atasnya 6. Terus kalau Y-nya 0 berarti X-nya 3X tambah 0, 3X sama dengan 18. Berarti X-nya 6. 6,0. 6 di sekitar sini deh. Biar agak jauh. Nah. Langsung garis di sini. Kita ambil di sini garis yang ketiga. Nah, garis ketiga kan agak jauh nih. Nanti kalian kalau misalnya gambar diagram kartesiusnya, di sini kan bagian bawahnya nggak kepake nih, nggak terlalu kepake. Kalian gambar cuma segini aja nggak apa-apa. Terus juga bagian kirinya nih, ini kan nggak terlalu kepake. Kalian gambarnya nggak terlalu panjang di bagian kiri sama bawah juga nggak apa-apa. Tapi ini balik lagi tergantung sama SPL yang diminta soal. Oke, balik lagi ke soal ketiga, persamaan ketiga. Di sini dia daerahnya kurang dari. Di sini daerahnya kurang dari, berarti daerah yang benar adalah daerah yang kiri. Daerah yang benar adalah daerah yang kiri. Berarti yang salah yang kanan. Kita coret yang salah. Nah, gitu. Ya, berarti kita udah dapat daerahnya gini. Nah, terus kita lihat persamaan keempat. Persamaan keempat, X-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari X sumbu X yang mana? Sumbu X kan yang ini. Berarti lebih dari salah. Kita lihat persamaan keempat. Kalau persamaan keempat kan berarti X lebih dari 0. Sumbu X kan ini. Tapi kalian jangan lihat garis ini. Lihat angkanya. X0 di sini, X1 di sini, X2 di sini. Di kanan kan. X itu kanan sama kiri. Berarti kalau X lebih dari 0 pilihannya kanan atau kiri? Kanan. Berarti kirinya salah kan? Berarti kirinya yang ada di sumbu Y yang kita coret. Kok gitu? Karena X itu kanan atau kiri? Kanan atau kiri garis? Garis ini. Kanan atau kiri? Kan lebih dari berarti kanan.
Itu. Tapi kalian kalau misalnya mau lebih teliti dan takut salah, kalian coba-coba aja titik. Kayak misalnya kalian ambil titik di sini nih. Titik di sini X sama dengan 5. Berarti 5 lebih dari 0 bener nggak? Oh bener, ya udah berarti yang kiri yang salah. Ingat, yang kiri yang salah kita coret karena ini merupakan metode HP bersih. Terus yang kelima juga sama, Y lebih dari sama dengan 0, berarti Y itu kan ada di atas bawah, dia vertikal, garis vertikal. Berarti kalian pilih atas atau bawah. Lebih dari 0 berarti di atas. Berarti bagian bawah kita coret semua. Jadi emang agak kebalik sih. Kalau misalnya persamaannya Y sama dengan, kalian lihatnya sumbu X. Kalau X sama dengan berarti kalian lihatnya sumbu Y, emang agak kebalik. Dan daerah yang paling bersih adalah daerah yang ini kan, yang tengah. Maka kita bisa simpulkan HP dari persamaan ini adalah yang ini. Nah, dari HP ini kalian bisa lihat ada beberapa titik sudut. Ada yang di sini. Ini tadi adalah 9,0. 0,9. Ini tadi adalah 0,9 karena kita ngelihatnya garis 3, persamaan ketiga. Terus yang ini adalah titiknya 0,6. Titik yang di sini nanti kita bahas. Kita lihat yang gampang-gampang dulu aja. Yang ini tadi adalah garis ketiga, berarti 6,0. Sini adalah 6,0. Yang ini kan garis pertama. Garis pertama berarti adalah 4,0. Nah, yang ini nih yang tengah-tengah, kan dia nggak tahu di mana, tapi kita tahu yang tengah-tengah ini adalah perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Perpotongan garis pertama dan garis kedua. Garis pertama itu X tambah 2Y sama dengan 4. Sama dengan ya, kita bikin sama dengan karena yang kita omongin sekarang garis, bukan daerah. Terus garis kedua 2X tambah Y sama dengan 6. Ini kan perpotongan. Perpotongan itu artinya titik mereka bakalan sama. Kalau titik mereka bakalan sama, berarti kita perlu metode eliminasi dan substitusi biar gampang. Ini atas kali 2, bawah kali 1. Berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Hati-hati di sini karena kadang-kadang 4 yang di sini suka nggak kehitung. Ini dikali 1 sama dengan 6. Kita eliminasi, X habis, 3Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2/3. Kalau Y sama dengan 2/3, berarti X, kan kita ambil yang pertama aja yang biar gampang. X tambah 2Y sama dengan 4. Berarti X ditambah 2/3 kali 2, 4/3 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dikurang 4/3. 4 itu gimana caranya jadi per 3 biar kalian gak pusing. Berarti dia jadi 12/3. 4-nya berubah jadi 12/3. Berarti X di sini sama dengan 8/3. Oh, ternyata si titik yang ini adalah 8/3, 2/3. Nah, terus yang ditanyakan nilai minimum. Kita baru balik ke pertanyaan pertama. Nilai minimum dari ini. Nilai minimum yang mana? Sebenarnya nilainya ada banyak, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai titik-titik sudutnya. Kalau nilai minimum berarti kalian harus cari nilai yang paling kecil di antara mereka semua. Nilainya yang mana?
Biasanya kalau nilai minimum kalian cari paling bawah, kalau nilai maksimum kalian cari yang paling atas, paling ujung kanan atas gitu biasanya. Tapi balik lagi tergantung kalian coba satu-satu mana yang paling rendah. Yang paling rendah kalau kita hitung kan 3x tambah 6y, berarti anggap aja ini titiknya yang 9, yang 0,9, masukin ke sini. 3 kali 0 0 ditambah 6 kali 9 54, berarti f x, y nya sama dengan 54. Terus untuk titik yang kedua misalnya 0,6, berarti 3 dikali 0 0 ditambah 6 kali 6 36, nilainya 36. Untuk yang ketiga nih, yang sini yang 8/3,2/3 itu agak susah. 3 dikali x, x nya 8/3, 3 kali 8/3 8, ditambah 6 dikali 2/3 4, berarti 8 tambah 4, x y nya adalah 12. Terus yang keempat 4,0 berarti x nya 4, y nya 0. 3 dikali 4 12, 6 kali 0 0, berarti fx y nya adalah 12 juga. Terus yang ini 6,0 sebenarnya udah jelas sih dia agak besar, tapi nggak apa-apa buat kita hitung. Fx y sama dengan 3 kali 6 18 ditambah 0 18. Ternyata nilai paling minimum adalah 12. Entah dari terserah mau dari yang atas atau dari yang bawah. Karena nilainya sama-sama 12, ya udah nilai minimumnya adalah 12. Karena yang ditanya nilainya, bukan titiknya. Mau dia titiknya dari mana, yang penting nilainya 12 gitu. Jadi jawaban yang pastinya adalah ya udah 12-nya aja yang kita ambil. Ini caranya. Tuh. Cara lain mengerjakannya kalau kalian punya GeoGebra ini jadinya sangat gampang. Tapi karena kita karena kita pakai metode HP bersih jadi agak berbeda dikit. Kalau misalnya kita lihat dari persamaan pertama, x ditambah 2y lebih dari sama dengan 4. Caranya kita tinggal tinggal tulis di bagian sebelah kiri x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Karena balik lagi kita pakai metode HP-nya HP bersih. Berarti yang kita nulisnya yang salah. Ya, karena di soal lebih dari sama dengan kita pakainya kurang dari sama dengan. Gitu aja terus. Nah, yaudah setelah dari sini kalian tinggal bikin titik dan ternyata hasil dari daerahnya kan ini. Tapi batas-batas daerahnya di sini ada 0,9, ada 0,6, yang ini tadi 8/3,2/3, yang ini 4,0, yang ini 6,0. Dan ini cara nyari tahunya sama kayak tadi ya. Setelah dari sini sama kayak tadi juga kalian cari nilai dari masing-masing titik-titik ini. Kalau titiknya ada 5 ya 5, titiknya ada 6 ya 6, kalau cuma 3 ya udah cuma 3 gitu.